Tanggal 27 Januari dikenang sebagai hari wafatnya Presiden RI kedua, H.M. Soeharto. Presiden Soeharto wafat pada tanggal 27 Januari tahun 2008 pukul 13.10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, RSPP, Jakarta Selatan. Setelah menjalani perawatan selama 23 hari, Soeharto mengalami kegagalan multiorgan dan dinyatakan wafat di usianya 86 tahun. Presiden Soeharto kemudian dimakamkan di Komplek Pemakaman Astana Giri Bangun yang berlokasi di lereng barat Gunung Lawu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Untuk mengenangnya, berikut adalah sederet fakta Presiden RI ketiga, H.M. Soeharto. 1. Sosok Jenderal kelahiran Yogyakarta. Melansir laman resmi Perpusnas, Soeharto merupakan jenderal kelahiran Kemusuk, Yogyakarta, pada tanggal 8 Juni tahun 1921. Ayahnya bernama Kertosudiro merupakan petani yang juga bekerja menjadi pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, dan ibunya bernama Sukirah. Pada tahun 1941, ia terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah. Setelahnya, Soeharto resmi menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober tahun 1945. Karir Soeharto di dunia militer dimulai dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan peta, komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalion berpangkat letnan kolonel. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 setelah peristiwa G30 SPKI, Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Beliau juga dikukuhkan sebagai Pangat. Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkop Kamtib oleh Presiden Soekarno. 2. Dapat julukan, The Smiling General. Presiden Soeharto juga lekat dengan julukan, The Smiling General, atau Jenderal yang Tersenyum. The Smiling General bahkan menjadi judul buku biografi mantan Presiden RI, Soeharto, yang ditulis Oge Ruder, penulis asal Jerman Barat. Julukan ini melekat pada sosok sang presiden dan populer di dunia internasional karena raut mukanya yang khas dengan senyuman. Melansir pemberitaan Kompas.com tanggal 30 Januari tahun 2008, Ismail Saleh yang merupakan Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan Soeharto, mengungkap bahwa sebagian besar rakyat terkesan oleh kebiasaan Soeharto tersenyum lebar diiringi kepala mengangguk-angguk. Ini tidak terlepas dari latar belakang almarhum yang besar di lingkungan pedesaan sehingga rasa kekeluargaannya tinggi, ungkapannya. Aura wibawa jenderal berbintang 5 itu bahkan tidak memudar walau sering terlihat menebar senyum. 3. Lekat dengan sebutan keluarga cendana. Sejak dulu, keluarga Presiden Soeharto sangat lekat dengan sebutan keluarga cendana. Melansir tribunnews.com, rumah cendana merupakan hunian keluarga Soeharto yang berlokasi di Jalan Cendana nomor 6-8, Menteng, Jakarta Pusat. Kesan militer terlihat begitu kuat dalam desain rumah tersebut yang dilengkapi dengan pos penjagaan. Di sanalah keenam anak Soeharto dan Siti Hartinah yaitu Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih tumbuh. 4. Super Semar. Kontroversi Super Semar selalu menjadi pembahasan sewaktu nama Soeharto disebut. Soeharto disebut menerima surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 Super Semar dari Presiden Soekarno dengan mandat untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di dalam negeri setelah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Melansir pemberitaan Kompas.com tanggal 14 Maret tahun 2021, Super Semar menjadi kontroversi karena naskah asli dari Super Semar tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Presiden Soekarno dalam pidato peringatan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1966 menyebut mengenai Super Semar dan membantah telah memberikan surat kuasa untuk memberikan kekuasaan kepada Soeharto. Saat itu semboyan, jas merah, alias, jangan sekali-kali melupakan sejarah, diucapkan Presiden Soekarno dalam pidato terakhirnya pada tahun 1966. 5. Presiden dengan masa jabatan terpanjang. Soeharto juga merupakan Presiden RI dengan masa jabatan terpanjang yaitu 32 tahun, sejak tahun 1967 hingga 1998. Salah satu faktor yang membuat Soeharto bisa langgeng menjabat adalah keberhasilannya menjaga stabilitas negara selama masa jabatannya. Selain itu, walau selama masa kepemimpinannya juga diadakan pemilu, namun kewajiban pegawai negeri untuk memilih golongan karya juga menjadi faktor pendukung yang membuatnya bertahan di kursi kekuasaan. Selama menjabat,
Ia didampingi oleh 5 orang wakil presiden yaitu Adam Malik tahun 1978 sampai tahun 1983, Umar Wirahadikusuma tahun 1983 sampai tahun 1988, Sudarmono tahun 1988 sampai tahun 1993, Try Sutrisno tahun 1993 sampai tahun 1998, dan B.J. Habibie, 1998. Presiden Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998 setelah kerusuhan panjang dan pendudukan gedung DPR dan MPR oleh rakyat.